Selamat pagi adik-adik semua. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah keperawatan komunitas 1 dengan topik peran dan fungsi perawat komunitas. Jadi seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita selalu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Misalnya saja kita di keluarga, kita memiliki peran sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anak, sebagai istri, dan lain sebagainya. Begitu juga fungsi-fungsi daripada masing-masing individu di dalam keluarga tersebut. Nah, begitu pula di dalam perawat sebagai seorang profesional atau seorang memiliki suatu profesi, maka akan memiliki peran dan fungsi yang jelas yang harus bisa dilakukan sesuai dengan profesinya tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana peran dan fungsi perawat komunitas khususnya. Nah, kita awali dari apa itu peran. Jadi peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Yang artinya di sini bahwa peran itu adalah suatu aktivitas kegiatan tingkah laku ya yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya. Jadi kalau kedudukannya sebagai seorang perawat, maka apa aktivitas tingkah laku kegiatan yang bisa dilakukan oleh perawat tersebut. Nah, kemudian dari definisi peran, maka ada definisi pengertian daripada peran perawat. Jadi peran perawat adalah kegiatan atau aktivitas daripada seorang perawat di dalam melakukan praktik keperawatan di mana aktivitas atau kegiatan tersebut telah diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Tentunya semua kegiatan tersebut sesuai dengan kode etik keperawatan sebagai suatu wadah profesinya. Jadi ini adalah peran daripada perawat. Nah, kemudian berikutnya, apa peran perawat, khususnya peran perawat komunitas? Tentu di sini banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh seorang perawat komunitas di dalam melakukan praktek keperawatan. Jadi peran-peran tersebut akan kita identifikasi berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, penjabaran daripada peran perawat komunitas itu berdasarkan daripada beberapa hal. Misalnya, peran perawat komunitas yang berorientasi pada klien. Apa peran perawat tersebut yang dihubungkan dengan klien? Jadi peran perawat tersebut melibatkan kegiatan yang langsung dilakukan oleh perawat kepada pasien atau klien. Contohnya misalnya peran perawat sebagai care provider, jadi pemberian pelayanan langsung kepada pasien atau klien. Case manager, jadi memberikan pelayanan berdasarkan kasus, jadi memimpin daripada pemecahan masalah berdasarkan kasus. Perannya sebagai role model di dalam perawatan pada klien, sebagai konselor, pendidik, maupun pembela. Ya, jadi kita akan jelaskan berikutnya nanti di masing-masing peran ini, itu peran yang berorientasi pada klien. Kemudian peran berorientasi pada penyediaan pelayanan kesehatan. Jadi peran perawat di sini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih baik di
masyarakat. Jadi contohnya di sini perannya sebagai kolaborator, jadi kerjasama di antara profesi di bidang kesehatan maupun lain. Peran sebagai liaison, ya, jadi peran di sini adalah peran menghubungkan ya antar profesi, kemudian peran sebagai koordinator. Nah, kemudian berikutnya kategori yang lain adalah peran perawat yang berorientasi pada populasi. Ya, jadi peran tersebut berkaitan dengan perawatan klien yang spesifik pada kelompok-kelompok komunitas. Misalnya di sini perannya sebagai leader, peneliti, pembaharu maupun case finder, jadi penemuan kasus-kasus tertentu. Nah, jadi ini kategori peran perawat komunitas yang sudah dibeda-bedakan. Nah, berikutnya kita akan jelaskan masing-masing peran tersebut. Jadi peran sebagai pendidik atau edukator. Jadi perawat sebagai pemberi informasi. Hal ini bisa dilakukan ya oleh perawat komunitas pada suatu institusi yang sifatnya formal maupun institusi-institusi lain yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkat kemampuan daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya sudah mampu, mungkin tidak perlu diberikan edukator di sana, tapi ketika ditemukan ada satu institusi di mana pemahaman masyarakat itu kurang terkait dengan kesehatan, maka di sanalah peran perawat sebagai edukator, pendidik itu bisa dikerjakan dengan baik. Itu menurut Stanhope dan Lancaster. Nah, peran perawat sebagai edukator ini fokus dan isinya meliputi bagaimana bisa meningkatkan kesehatan daripada masyarakat klien, mencegah munculnya suatu penyakit, maupun mencegah dampak dari penyakit-penyakit yang sudah ada. Jadi itu fokus isi peran edukator. Kemudian perawat komunitas harus mampu memberikan informasi kesehatan yang dibutuhkan. Jadi dasarnya sebagai seorang peran perawat sebagai edukator ini, maka perawat itu harus punya knowledge, kemampuan yang cukup. Bagaimana dia bisa menjelaskan suatu penyakit kalau dia tidak mampu memahami dari penyakit itu sendiri. Sehingga perawat itu harus mampu memberikan informasi berdasarkan knowledge atau pengetahuan yang dimiliki. Nah, kemudian peran berikutnya daripada perawat itu adalah sebagai researcher atau peneliti. Jadi peran ini bisa ditunjukkan oleh perawat komunitas ya dengan berbagai aktivitas-aktivitas penelitian. Bisa mengaplikasikan hasil riset dalam praktek keperawatan. Jadi setelah melakukan penelitian ada temuan-temuan yang mungkin secara ilmiah bisa diterapkan di pelayanan kesehatan. Kemudian bisa mengumpulkan data, merancang, dan mendesiminasikan hasil-hasil riset atau penelitian yang sudah dikerjakan. Kemudian researcher daripada peran perawat tersebut, ya, jadi perawat dapat mengidentifikasi problem atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengumpulkan data, sekaligus setelah dikumpulkan bisa menganalisa data tersebut, kemudian menginterpretasi daripada data yang sudah dikumpulkan, kemudian berikutnya mengaplikasikan penemuan, mengevaluasi, kemudian mendesain dan menerapkan hasil temuan dalam pengembangan dan perbaikan praktek keperawatan. Jadi intinya melalui penelitian bisa mengembangkan praktek keperawatan di bidang komunitas. Nah, kemudian yang lainnya peran perawat sebagai konselor. Jadi perawat dapat mendengar, ya intinya di sini mendengar keluhan daripada pasien atau klien. Kemudian berikutnya dari keluhan-keluhan tersebut bisa mengidentifikasi, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau klien tersebut. Itu peran konselor. Nah, berikutnya
di dalam konselor ini setelah perawat itu bisa mendengarkan, selanjutnya dia bisa atau mampu mengidentifikasi sumber-sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat tersebut untuk bisa digunakan di dalam pemecahan masalahnya. Sehingga setelah itu maka perawat itu harus paham dan mengerti setiap permasalahan yang dihadapi oleh pasien atau klien atau masyarakat. Sehingga itu perannya sebagai konselor. Setelah didengarkan keluhannya, kemudian dia mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, kemudian perawat itu mengerti permasalahannya yang dihadapi, kemudian mampu nanti memberikan suatu solusi-solusi di dalam pemecahan masalahnya. Jadi itu peran sebagai konselor. Nah, kemudian berikutnya peran perawat sebagai manajer kasus atau case manager. Jadi di sini perawat itu berperan dalam mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan daripada klien, merancang rencana keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien, mengawasi dan mengevaluasi dampak terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, di dalam case manager ini, perawat perlu menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang ada di komunitas, memotivasi dan melakukan koordinasi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada komunitas. Jadi di sini bagaimana perawat itu bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh klien dengan mengidentifikasi kebutuhannya, merancang, memenuhi kebutuhan, mengawasi, mengevaluasi. Jadi memimpin daripada pemecahan masalah. Jadi itu case manager. Kemudian peran sebagai konsultan. Ya, jadi di sini perawat itu mampu nantinya menjelaskan setiap permasalahan yang dihadapi oleh klien maupun masyarakat. Setelah dia bisa mampu menjelaskan permasalahan, berikutnya perawat itu mampu mencari alternatif pilihan daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bisa memecahkan daripada permasalahan yang dihadapi. Jadi itu konsultan. Jadi di sini membantu komunitas dalam mengambil keputusan, kemudian perawat perlu bertindak sebagai konsultan bagi perawat lain. Jadi selain masyarakat, dia juga bisa menjadi konsultan bagi teman sejawatnya ataupun profesi yang lainnya dalam memberikan informasi maupun bantuan untuk bisa mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh perawat itu sendiri maupun tim kesehatan profesi yang lainnya. Jadi peran konsultan ini bisa dilakukan pada tahap atau pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat ya dalam memecahkan maupun mengambil keputusan yang sesuai. Nah, kemudian berikutnya peran kolaborator. Ya, tentu di sini adik-adik sudah paham apa itu kolaborator. Jadi di sini adalah kerja sama. Jadi perawat itu sebagai kolaborator dapat dilaksanakan antara perawat dengan klien, perawat dengan tim kesehatan, serta pihak-pihak terkait lainnya di dalam memberikan pelayanan kesehatan di komunitas secara komprehensif atau menyeluruh. Peran perawat komunitas dapat berpartisipasi bekerja sama dalam membuat suatu keputusan, berkomunikasi dengan anggota tim kesehatan, berpartisipasi bekerja sama melaksanakan tindakan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
Jadi ini harus bekerja sama. Kolaborasi itu bisa dalam tatanan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun tim yang lainnya. Di sini intinya perawat di dalam kolaborasi harus mampu melakukan komunikasi secara efektif biar bisa bekerja sama dengan baik. Ya, jangan mementingkan ego masing-masing. Jadi kolaborasi yang efektif itu dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh perawat, baik itu dengan klien, keluarga, kelompok, maupun tim yang lainnya di dalam pemecahan masalah yang dilakukan. Jadi keberhasilan daripada kolaborasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan di dalam berkomunikasi. Kemudian peran lainnya daripada perawat adalah liaison. Jadi perawat penghubung. Jadi perawat sebagai peran penghubung itu adalah untuk membantu mempertahankan keberlanjutan atau kontinuitas di antara petugas profesional dan non profesional. Jadi di sini intinya bisa menghubungkan antar lini profesi. Mungkin perawat dengan tenaga-tenaga non profesional di suatu bangsal, apakah cleaning service, ya, apakah dengan dokter, apakah dengan petugas-petugas yang lainnya. Itu dia harus mampu menghubungkan. Jangan membuat gap atau mengkotak-kotakkan profesi-profesi tertentu. Nah, di dalam peran penghubung ini, perawat komunitas diharapkan merujuk permasalahan klien kepada sarana pelayanan kesehatan serta sumber daya yang ada di masyarakat. Jadi peran penghubung ini bisa saja dikaitkan dengan peran rujukan. Ya, jadi perawat akan bisa mengirimkan pasiennya ke tempat-tempat yang lainnya sehingga bisa diterima dengan baik. Nah, jadi itu peran perawat sebagai penghubung. Kemudian peran perawat sebagai pembela atau advokat. Jadi perawat tersebut bisa berperan sebagai advokat ditunjukkan di mana perawat itu harus selalu tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan mampu mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut kepada pemberi pelayanan secara tepat. Jadi dalam peran advokat itu perawat juga harus bisa menggunakan sumber-sumber atau dukungan yang tersedia di masyarakat serta membantu komunitas mengambil keputusan guna mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi advokasi ini ditujukan untuk bisa mempengaruhi kebijakan ya bagi pengambil keputusan atau decision maker di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis khususnya di bidang kesehatan. Jadi peran advokat ini intinya adalah perawat mampu mempengaruhi kebijakan atau mempengaruhi decision maker di dalam pengambilan suatu keputusan. Misalnya dalam situasi pandemi ini, jadi perawat harus mampu memberikan advokat, memberikan suatu pendapat-pendapat, solusi bagaimana caranya mengatasi pandemi COVID-19 ini sehingga ada kebijakan-kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya dari sisi sudut perawat itu tidak merugikan perawat maupun masyarakat. Jadi itu peran pembela atau advokat. Kemudian peran yang lainnya adalah peran pemberi perawatan langsung. Jadi care provider ini adalah peran dasar daripada perawat. Jadi memberikan asuhan keperawatan. Ya, baik itu pada individu, keluarga maupun komunitas secara langsung dengan menggunakan prinsip ya 3 tingkatan pencegahan, baik itu pencegahan secara primer, sekunder maupun tersier.
Ya, jadi ini sudah jelas sekali perannya sebagai care provider. Kemudian peran-peran yang lainnya, peran role model sudah jelas ya. Jadi menampilkan perilaku yang dapat dipelajari atau ditiru oleh orang lain. Jangan nanti perawatnya berperilaku yang negatif, tentunya ini juga akan ditiru oleh pasien, klien, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi harus punya role model yang bagus, positif. Kemudian referral resources. Jadi perawat itu berperan bisa membuat suatu rujukan. Ya, ketika pasien itu atau klien itu harus dibawa ke tempat pelayanan yang lebih lengkap, maka itu harus mampu diidentifikasi dan mampu dikerjakan oleh perawat. Atau mungkin memfollow up rujukan-rujukan yang diberikan oleh tempat-tempat tertentu. Ya, jadi itu perannya referral resources. Kemudian peran pembaharu. Ya, tentunya di sini membuat suatu perubahan-perubahan yang tentunya arahnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Kemudian perannya sebagai koordinator. Jadi perawat itu mampu berkomunikasi dengan provider lain terkait situasi dan kebutuhan-kebutuhan daripada klien. Jadi memimpin ya daripada suatu tim yang mengkoordinasi daripada suatu kegiatan. Ya, kemudian case finder, jadi menemukan kasus-kasus yang baru maupun kasus-kasus yang langka yang memerlukan penanganan yang lebih baik dan lebih cepat, maupun perannya sebagai leader atau sebagai pemimpin ya di dalam suatu tim maupun di dalam tim yang lebih besar, tidak hanya melibatkan perawat saja, mungkin ada profesi yang lainnya ya. Jadi meskipun ada profesi yang lain, perawat itu harus mampu sebagai pemimpin atau leader di dalam kelompoknya. Jadi itu peran-peran daripada perawat ya di komunitas. Nah, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat tersebut untuk bisa menjalankan perannya dengan baik? Jadi ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Misalnya di sini kemampuan dalam bernegosiasi. Nah, di sini kemampuannya adalah bagaimana melakukan tawar-menawar, memberikan pendapat dan lain sebagainya sehingga mampu diikuti oleh orang lain. Atau kemampuan dalam berkoalisi. Ya, jadi koalisi menggabungkan ya beberapa unsur-unsur daripada profesional profesi tertentu. Advokasi, budgeting, empowerment, membangun kemitraan atau partnership, kerjasama baik itu lintas program dan lintas sektoral maupun membangun jejaring. Jadi itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat komunitas. Jadi kita bahas kemampuan perawat komunitas dari hal-hal yang ini. Kita bahas satu persatu. Jadi kemampuan dalam bernegosiasi. Nah, jadi kesehatan komunitas akan terwujud dari keadaan sehat dan sejahtera, baik itu di individu, keluarga maupun kelompok komunitas. Itu menurut Max Murray. Ya, jadi dalam rangka mewujudkan kesehatan komunitas ini, maka dibutuhkan upaya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi untuk bisa mempengaruhi orang lain, maka diperlukan kemampuan di dalam bernegosiasi. Jadi negosiasi itu merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang bisa dilakukan oleh seorang perawat komunitas yang bersifat informal yang dilakukan guna memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh suatu organisasi. Jadi negosiasi itu sifatnya informal. Ya, jadi kalau ingin membuat suatu keputusan mau didukung harus mampu bernegosiasi biar didukung daripada keputusan-keputusan yang akan dibuat.
Jadi perawat komunitas perlu menguasai daripada teknik negosiasi yang baik. Bagaimana dia bisa dalam bernegosiasi untuk mempengaruhi orang lain, mampu untuk melakukan bargaining, ya tawar menawar, ya di dalam mempengaruhi orang lain untuk merubah serta bagaimana teknik menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu tanpa orang lain merasa dipengaruhi atau disuruh. Ini sangat susah untuk bisa diterapkan. Jadi ingin orang lain mengikuti kita, tapi itu dilakukan agar orang lain itu tidak tersinggung, merasa disuruh, diperintah, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya negosiasi ini bisa dilakukan pada tatanan individu, kelompok, maupun lembaga-lembaga pemerintah, ya, dan lembaga swasta lainnya. Dimanapun perawat itu ingin diikuti, membuat suatu keputusan, dia harus mampu melakukan suatu negosiasi. Nah, apa tujuan negosiasi? Jadi yang pertama untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambil sehingga menguntungkan daripada negosiator atau menguntungkan perawat itu sendiri. Jadi kalau ada keputusan-keputusan yang akan diambil kemudian cenderung merugikan perawat, maka di sanalah peran negosiasi harus dilakukan dengan maksimal sehingga keputusan yang akan dibuat itu tentunya tidak merugikan daripada perawat. Ya, seperti tadi negosiasi itu bisa secara individual maupun kelompok. Negosiasi sangat membutuhkan komunikasi. Jadi tidak salah kalau misalnya perawat itu diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Sehingga dari komunikasi itu maka bisa melakukan negosiasi dengan baik sehingga diikuti apapun yang diinginkan oleh perawat tersebut oleh orang lain. Jadi itu kemampuan negosiasi. Nah, berikutnya kemampuan lain yang harus dimiliki oleh seorang perawat itu adalah kemampuan dalam koalisi. Jadi koalisi itu merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa individu atau beberapa kelompok yang memiliki tujuan atau kebutuhan yang beda untuk bisa disatukan menjadi suatu kebutuhan. Jadi satu kebutuhan yang sama. Tujuan diadakan koalisi itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar, yang tidak mungkin dilakukan secara individual atau secara satu kelompok saja, sehingga membutuhkan kelompok yang lainnya. Contoh yang sering kita dengar di media massa yaitu politik atau partai. Jadi untuk bisa mengusung satu calon presiden, kalau tidak cukup suaranya satu partai, dia harus berkoalisi, bekerja sama dengan partai yang lainnya. Jadi itu koalisi. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan koalisi itu ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk membangun koalisi itu bisa berjalan dengan baik. Tahapan yang pertama itu adalah bagaimana koalisi itu harus menetapkan tujuan. Ya, apa tujuannya untuk berkoalisi, bekerja sama? Ya, itu harus jelas. Kalau tujuannya itu sudah sama di semua individu kelompok, mungkin langkah ini akan bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Ya. Nah, kemudian setelah tujuan itu berikutnya kaji kekuatan dan kelemahan daripada masing-masing kelompok yang diajak berkoalisi, ya. Kemudian menetapkan anggaran yang akan digunakan di dalam melakukan koalisi tersebut. Kemudian siapa saja yang boleh masuk menjadi anggota di dalam koalisi. Kemudian siapa yang memimpin koalisi tersebut. Jangan sampai semua kelompok mau jadi pemimpin. Ya. Kemudian ketika
koalisi itu sudah terbentuk, kemudian ada pertemuan, perundingan, jadi semua anggota koalisi diharapkan memperkenalkan diri. Setelah tahu semuanya, maka berikutnya setelah dipaparkan semua tujuan daripada koalisi, maka berikutnya anggota koalisi yang tergabung itu diperkenankan untuk mempertimbangkan apakah dia akan ikut maupun bubar atau keluar dari keanggotaan koalisi. Atau mungkin dia bisa menarik anggota yang lainnya untuk bergabung di koalisi tersebut. Sehingga ini juga harus dimiliki kemampuan oleh seorang perawat. Jadi menggabungkan berbagai profesi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian kemampuan yang lain adalah budgeting, ya, jadi membuat anggaran. Jadi di dalam setiap kegiatan yang mau dilakukan itu harus dibuatkan rencana anggaran yang baik. Perawat juga harus memiliki kemampuan tersebut. Jangan sampai setelah ada tujuan yang jelas, ada kelompok yang jelas, kemudian tidak mampu membuat budget anggaran yang sesuai sehingga akhirnya bubar kembali. Jadi budgeting itu harus direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan program yang akan dikerjakan. Ya, jadi pertimbangan penyusunan budget untuk pelaksanaan program pelayanan kepada komunitas harus mempertimbangkan bahwa program itu telah disusun secara sistematis. Ya, baik itu tujuannya secara umum maupun khusus, rencana kegiatannya itu apa saja, aktivitasnya apa saja yang akan dilakukan. Kemudian uraian kegiatan juga harus dirinci. Ya, misalnya apa jenis kegiatannya, waktunya kapan, tempatnya di mana, sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan itu apa saja. Jadi perencanaan yang disusun di dalam membuat budgeting itu harus fleksibel. Artinya bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan daripada kegiatan. Sehingga memungkinkan untuk diadakan suatu perubahan. Kalau kegiatannya bertambah besar, bertambah banyak, itu bisa dirubah ya terkait dengan anggaran budgetingnya, pengeluarannya. Jumlahnya ini harus disusun secara cermat. Ya, jangan sampai nanti kegiatannya sedikit, anggarannya banyak, maupun sebaliknya. Ya, anggaran ini harus tertata dan tertera secara rinci, harus transparan. Kemudian anggaran harus disajikan pada pihak-pihak yang terkait. Ya, untuk bisa memberikan masukan, melakukan revisi, ya, kemudian terakhir mungkin budgeting itu dipakai untuk membuat suatu proposal untuk mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi ini kemampuan lain yang harus bisa dimiliki oleh seorang perawat. Jadi perawat itu tidak hanya harus bisa nyuntik gitu ya. Jadi harus punya kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, kemudian kemampuan melakukan advokasi. Jadi advokasi itu merupakan usaha untuk mempengaruhi kebijakan, terutama kebijakan kesehatan di perawatan komunitas melalui berbagai macam bentuk komunikasi. Advokasi itu bisa dilakukan di tatanan individu, keluarga, kelompok, dan lain sebagainya. Ya, tentunya advokasi itu dibuat ya untuk menguntungkan daripada kelompok masyarakat. Di dalam melakukan advokasi, maka perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yang bisa dilakukan untuk merancang ya komunikasi secara sistematis agar menarik, ya, sehingga harapannya pembuat keputusan tertarik dengan apa yang disampaikan. Kemudian terpengaruh dan yakin dengan adanya ide yang disampaikan
oleh perawat tersebut melalui advokasi yang dikerjakan, sehingga teknik komunikasi kembali menjadi suatu hal penting yang harus mampu dimiliki oleh seorang perawat. Dengan adanya kemampuan advokasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dalam mendukung upaya penanggulangan masalah kesehatan, keberhasilan program dan isu yang diadvokasi. Jadi tujuannya adalah bagaimana pengambilan suatu kebijakan atau keputusan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si advokat. Ya. Jadi sasaran advokasi itu diutamakan pada orang-orang yang akan mengambil suatu keputusan atau decision maker. Jadi kalau misalnya kita mengadvokasi, ya kita advokasi orang-orang penting di dalam mengambil suatu keputusan. Jangan nanti mengadvokasi orang-orang yang tidak berperan, ya jadi rugi. Jadi kita harus bisa mengadvokasi tokoh-tokoh atau pemerintah yang memang dalam hal ini mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi tujuan advokasi diharapkan agar para pembuat keputusan mengeluarkan kebijakan ya yang sesuai dengan apa yang diadvokat. Apakah itu dalam bentuk peraturan, undang-undang, instruksi dan sebagainya. Yang tentunya prinsipnya bisa menguntungkan daripada perawat ya di bidang kesehatan. Sehingga itu bisa dilakukan advokasi. Jadi bentuk advokasi terakhirnya mungkin akan keluar undang-undang, peraturan yang bisa mengikat masyarakat dan instansi yang terkait dengan masalah kesehatan. Jadi itu tujuan advokasi. Kemudian kemampuan dalam hal pemberdayaan atau empowering. Jadi pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun komunitas untuk mencapai kemanfaatan dalam kehidupan. Jadi pemberdayaan merupakan proses pemberian kekuatan atau dorongan sehingga perawat orang-orang atau masyarakat atau komunitas itu bisa mandiri. Jadi pemberdayaan merupakan upaya mobilisasi komunitas agar mampu berperan dalam mengambil keputusan dan tindakan strategis. Juga merupakan upaya memfasilitasi agar masyarakat mengenal masalah yang dihadapi, merencanakan dan melakukan pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi setempat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pemberdayaan itu intinya adalah bagaimana perawat itu bisa melibatkan masyarakat untuk bisa mengambil suatu tindakan di dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Intinya dia harus melibatkan dan memberdayakan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi individu, kelompok dan komunitas menuju kualitas kehidupan yang lebih baik serta meningkatkan potensi komunitas dalam bidang kesehatan. Membantu komunitas agar mampu membantu dirinya sendiri secara mandiri, berswadaya dan mampu mengadopsi inovasi-inovasi tertentu. Ya, nah jadi contoh pemberdayaan yang bisa dilakukan di sini adalah misalnya seperti posyandu. Jadi di dalam posyandu itu maka perawat itu akan memilih anggota masyarakat untuk menjadi kader. Anggota itu nanti akan dilatih, kemudian anggota itu akan dibuat atau ditunjuk salah satu ketua kader itu untuk memimpin jalannya kegiatan daripada posyandu. Sehingga semua kekuatan sumber daya dari masyarakat yang dilibatkan di dalam menyelenggarakan posyandu itu. Ya, jadi tidak harus tergantung daripada tenaga kesehatan. Posyandu itu bisa jalan ya dengan adanya kader-kader dari masyarakat itu sendiri. Itu salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.
Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemitraan atau partnership. Jadi mampu bekerja sama dengan orang lain. Baik itu dengan pasien, baik itu dengan perawat sejawat, maupun dengan tim profesi kesehatan yang lainnya. Jadi itu kemitraan atau partnership. Nah, kemudian berikutnya setelah kita ketahui peran kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat, maka berikutnya kita harus tahu fungsi daripada perawat. Jadi ada 3 fungsi daripada perawat yang paling dasar. Fungsi secara independen, fungsi secara dependen, dan fungsi secara interdependen. Fungsi independen, jadi perawat melaksanakan perannya secara mandiri. Dia tidak perlu atau tidak harus tergantung dengan tim kesehatan yang lainnya. Contoh tindakan-tindakan independen misalnya melakukan personal hygiene. Ya, kemudian dia bisa memandikan, merawat pasien, memotong kuku, mencuci rambut, itu peran-peran independen tanpa harus melibatkan tim kesehatan yang lain. Jadi tindakan mandiri. Kemudian fungsi dependen. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah instruksi dari tim kesehatan lain. Ya, misalnya ketika tim kesehatan lain medis itu meresepkan suatu obat dan menginstruksikan untuk dilakukan tindakan injeksi secara intravena itu misalnya, nah itu dikerjakan oleh perawat, maka itu adalah fungsi dependen. Jadi kegiatan atas instruksi dari tim kesehatan lain. Sedangkan fungsi interdependen, jadi melaksanakan fungsi kerjasama dengan tim lainnya. Jadi misalnya berkolaborasi, ya untuk memecahkan suatu masalah, ya jadi bekerja sama dengan tim kesehatan yang lainnya. Jadi untuk bisa melakukan fungsi-fungsi tersebut, maka perawat tersebut harus bisa melakukan fungsi-fungsi yang lainnya ini untuk bisa melakukan tindakan independen, dependen maupun interdependen. Ya, misalnya fungsi melakukan suatu pengkajian kebutuhan pelayanan di komunitas. Jadi ini adalah fungsi independen dalam melakukan pengkajian, membuat perencanaan, melakukan rencana atau membuat rencana, melakukan tindakan sesuai dengan rencana, mengevaluasi ya hasil asuhan perawatan daripada komunitas dan mendokumentasikan proses perawatan. Jadi itu semuanya fungsinya adalah independen. Kemudian mengidentifikasi hal yang perlu diteliti, berpartisipasi dalam melaksanakan penyuluhan, bekerja sama dengan profesi lain, ya jadi ini interdependen, mengelola perawatan bersama tim interdependen, mengelola institusi pendidikan, kemudian berperan serta dalam merumuskan kebijakan perencanaan program komunitas. Jadi itu fungsi-fungsi lain yang harus dimiliki oleh perawat komunitas untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam materi bagaimana peran dan fungsi perawat komunitas di dalam menjalankan perannya sebagai seorang perawat di masyarakat. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan nanti bisa disampaikan. Ya, sekian dari saya akhiri. Selamat siang. Om Santi, 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 Om.